Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita sampai di kitab 1 Timotius pasal 5 yang disampaikan oleh Pastor Jason dengan tema menjadi keluarga besar pohon kehidupan. Menjadi keluarga besar pohon kehidupan. Minggu kemarin kami beberapa dengan staf gereja ke Malaysia. Di sana ada pertemuan Singapura dengan Malaysia. Dengan sama mengatakan tentang 1 Timotius 1 pasal 1 sampai dengan 4 dan dengan tema kami menggunakan pohon kehidupan. Dan pasal pertama menyelesaikan tentang guru-guru palsu, dan guru palsu dengan kelakuan mereka tidak sesuai. Jadi harus berjuang untuk perjuangan yang baik. Jadi di perjuangan ini bukan hanya tentang hidup, juga masalah tentang guru palsu. Mereka yang menyatakan tentang kerohanian. Jadi pasal kedua juga harus berdoa untuk orang banyak. Sebab kehendak Allah agar banyak orang diselamatkan, yaitu untuk menanamkan pohon kehidupan. Dan selain dari berdoa dan sebelah pihak lagi harus berjuang dalam dunia roh. Dan mengatakan juga tentang hubungan suami istri. Di pasal ketiga mengatakan tentang penilik gereja yang tidak bisa di pohon kehidupan yang kokoh, tidak bercelah. Dan pasal keempat yaitu untuk Timotius sendiri yang harus menjadi teladan bagi segala hal, dan hari ini menjadi keluarga besar pohon kehidupan. Dan di pasal ini dibagi 3 bagian, S1 sampai dengan 2 itu sub yang pertama, yaitu saling menegur dalam keluarga. Di seluruh gereja Efesus banyak perkara masalah, terlebih lagi perkara tentang guru-guru palsu. Dan guru palsu mereka juga adalah pemimpin yang akan mempengaruhi banyak orang, dan ada sebagian orang mengikuti mereka, termasuk orang-orang muda atau janda-janda muda yang mengikuti mereka. Sesungguhnya ada satu komunitas yang mendukung mereka, ada yang menolak mereka. Guru-guru palsu ini dalam komunitas mereka banyak sekali masalah, dan bagi yang mendukung mereka terhadap yang menolak mereka itu akan banyak omongan, dan mereka saling berdebat. Di dalam gereja banyak masalah pokoknya. Poin yang pertama yaitu harus saling menegur terhadap orang di keluarga. Kita adalah keluarga pohon kehidupan. Dan kalau orang tua yang mereka punya masalah, seperti kita harus menegur dia sebagai bapa. Dan orang-orang muda harus sebagai saudaramu. Dan perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu. Kita di dalam gereja usia kita pun ada berapa tahap. Ada kalanya kita tidak bisa bagaimana beradaptasi dengan para orang tua mereka. Jadi di sini menganggap dia sebagai ayah kita, bagaimana sikapnya kita melakukan terhadap dia.
saya mengerti hubungan antara rohani dan jasmani ada hubungan. Seperti kita kebaktian di orang tua, para lansia, mereka sebagai orang tua. Dengan demikian hubungan akan lebih baik, lebih akur. Tak kalanya kita, ayah ibu kita tidak bisa, hubungan kita tidak bisa selesai, ada ketidakakuran dan bagaimana harus diperbuat. Kita harus menganggap dia sebagai kebaktian di lansia, itu sudah cukup. Kalau memanggil ayah ibu kita kurang leluasa, sebab interaksi yang bertahun mengatakan ini yang saya sebut itu adalah diri saya sendiri. Di gereja sulit untuk berkata, tetapi di rumah tidak bisa berbicara dan bisa salah omong. Jadi harus apa yang dilakukan. Jadi mereka harus dianggap sebagai kebaktian lansia di gereja. Dengan demikian maka hubungan akan akur. Terlebih lagi di sini dipertegas penuh dengan kemurnian. Perempuan tua, teguhlah perempuan tua sebagai ibu dan perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Di sini Paulus mengajar Timotius sesungguhnya sederhana dikatakan di sini banyak para pendeta di tempat ini mereka terjatuh sebab sulit untuk penuh dengan kesucian. Kalau ada kesempatan kalian masuk di kantor kami, kamu melihat di kantor kami di situ ada kaca setiap kamar. Itu tujuannya untuk jangan sampai ada percobaan. Jadi waktu kita masuk seluruhnya bukan satu ruangan yang tertutup. Terlebih lagi diusahakan jangan satu laki-laki satu perempuan. Kalau kecuali tak ada daya lain. Yang terpenting dalam kalau lebih bagus satu tempat itu 3 orang paling. Dan juga waktu pun sangat penting, jangan sampai jam 10-11 ke rumah orang. Kalau demikian bisa menjaga kesucian, kemurnian. Kalau tidak karena gerakan akan terjatuh dalam soal birahi dan juga saling di sini menegur terhadap di keluarga. Satu, dalam teguran bagi di pemimpin atau satu komoditas yang agak lemah, yang seperti dikatakan janda-janda. Ayat 3 di situ harus berhemat untuk menjaga janda-janda. Para janda memang perlu untuk dirawat kalau dia sungguh-sungguh memerlukan. Dan bagaimana kita melihat perkara ini? Di sini ada 4 tingkat tahap lapis. Ayat 3 sampai dengan 4 mengatakan perkara anak cucu. Jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, harusnya menjadi anak dan cucu, mereka harus bangkit untuk membiayai kehidupan mereka. Dengan demikian baru dikatakan untuk membalas budi orang tua, dan itu berkenan bagi Tuhan, atau berbakti bagi orang tua.
kita untuk merawat janda-janda harus perhatikan dulu keadaan keluarga mereka dan juga tentang kehidupan mereka. Bagaimana benar-benar yang janda? Yaitu orang-orang yang menaruh harapan kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Sebab suaminya telah meninggal. Suaminya meninggal belum berarti janda ini mempunyai kehidupan yang baik. Tetapi orang yang menaruh harapan kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam, dialah seorang janda yang benar-benar janda. Tetapi ada janda yang suka hidup mewah. Dan orang ini bukan gereja yang harus memberi dukungan sumbangan bagi mereka. Seperti ada tempat gempa bumi, para rakyat mereka sangat kasihan dan kita akan secara otomatis memastikan mereka sangat kasihan, tapi belum tentu. Sebab kami pernah pergi ke tempat bencana alam. Kamu pikirkan di tempat bencana situ untuk memikul 1-2 galon air minum itu sulit, sebab di situ jalan terputus. Kamu melihat para tentara-tentara, para yang kena bencana alam itu malah mereka mengambil air dalam galon itu untuk cuci kaki. Atau kamu akan merasa mengapa demikian? Dan juga dalam pertolongan pakaian juga demikian. Di poin ini saya harus memuji orang Jepang yang saya lihat. Kalau orang Jepang memberikan sumbangan untuk pakaian itu, setiap pakaian dilipat rapi dan dimasukkan dalam kantong plastik dan jelas bagi yang laki-laki atau anak perempuan, dan size nomornya juga, ukurannya juga jelas. Jadi di situ mereka ada banyak mereka para pengungsi atau para kena bencana alam korban ini, mereka ada dalam negara mereka seperti dituangkan di satu tempat dan mereka menginjak-injak di atas pakaian itu untuk mencoba mereka seperti gunung. Mereka yang perlu pakaian mereka naik di situ. Jadi kebanyakan pakaian menjadi kotor. Ya, memang kedua belah pihak punya masalah. Jadi janda-janda pun demikian. Ada sebagian yang disebut dengan orang yang bersandar kepada Tuhan, yang berdoa pada Allah, dan ada sebagian mereka hidup yang mewah dan berlebih-lebihan. Jadi yang katakan yang kedua yaitu tentang kehidupan. Yang ketiga tentang orang seisi rumah. Kalau jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, di sini disebut yaitu tentang kerabat dalam rumah. Pertama dikatakan anak cucu harus di situ berbakti kepada orang tua. Di sini mengatakan tentang sanak saudara. Kalau di familimu, kalau ada yang janda, kamu harus memelihara dia. Kemudian yang keempat yaitu tentang usia. Ayat 9 dengan 10 yaitu harus 60 tahun ke atas. 60 tahun ke bawah mereka masih punya kekuatan untuk
untuk menghidupkan dirinya sendiri bekerja, dan juga harus punya kesaksian hidup yang baik. Harus di situ terbukti pekerjaan yang baik, merawat anak-anak mereka, merendahkan diri, mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Yang di sini harus 60 tahun ke atas didaftar bagi janda. Ada janda yang usianya masih muda. Di sini menurut pendapat Paulus, atau di 1 Korintus, para janda-janda bisa seperti dia, yaitu tidak menikah. Tetapi bukan semua orang bisa. Di sini dikatakan, kalau di sini para janda-janda muda mereka bisa menikah kembali, itu yang baik. Sebab mereka akan mudah terjatuh dalam percobaan. Lebih baik menikah sama orang dan bisa mengasuh keluarga mereka sendiri. Di sini jadi dibagi dalam usia. Kalau tidak, mungkin ada panjang pendeknya, mereka di situ hanya mengurusi urusan orang lain. Dan di sini juga akan datang dari miliknya setan. Kita lihat seterusnya ayat 16. Ayat 16. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Juga demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Sederhana katakan, gereja harus menanggung. Tapi kalau punya anak-anak, kamu harus berbakti. Kalau kerabat mereka harus terlebih dahulu memelihara mereka, menjaga mereka, merawat mereka, harus punya kehidupan yang baik. Kalau tidak ada orang yang merawat atau menjaga mereka, ya janda yang ambil tanggung, menjadikan tanggung jawab gereja. Dan janda-janda ini bisa melambangkan bermacam keduniawian. Ayat 17 sampai dengan 25. Harus hormat kepada penatua. Di atas dikatakan hal keduniawian yang dilambangkan dengan janda-janda, dan di sini seterusnya menyatakan tentang seorang pemimpin. Mereka harus saling mengasihi seperti keluarga. Yang lemah harus dipelihara dan berhikmat, tetapi terhadap para pemimpin, para penatua harus patut dihormati. Apa perkara dari penatua? Sederhana dikatakan ada 2. Pertama, sikap mereka. Kedua, tentang tata hidup mereka. Dimulai dari ayat 17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi di sini kita harus mereka. Tapi banyak gereja para pendeta mereka juga sulit. Tidak di Taiwan juga demikian. Pendeta di Jepang juga sulit,
Filipina juga sulit. Ini hal yang biasa, tetapi di sini dipertegaskan kita harus menjamu mereka, patut dihormati, sebab ini yaitu konsep dalam kerohanian. Di salah satu pihak, kalau para tua ada orang yang mengomplain mereka bermasalah, atau ada orang yang menuntut dia, maka di ayat 19 dikatakan, jika engkau menerima tuduhan terhadap seorang penatua, kecuali kalau didukung oleh 2 atau 3 orang saksi. Kalau ada orang yang mengomplain dia atau menuntut dia, tidak perlu diurusi. Sebab kalau tidak setiap hari harus mengurus hal-hal komplainan ini. Tetapi kalau harus ada saksi 2 atau 3 orang saksi, dan bukan hanya di gereja, di lain juga demikian. Kalau hal-hal yang kecil tidak perlu diselesaikan dan juga tidak tahu bagaimana harus diselesaikan, dan juga harus mencari siapa untuk jadi jelaskan, tunggu di koran untuk diumumkan. Jadi setiap orang harus bertanggung jawab terhadap kelakuannya. Kamu kalau mau di situ mengomplain boleh, tapi harus 2-3 orang. Maka itu akan diurus, akan ditanggapi. Kalau tidak perlu. 20, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain pun takut. Di sini kita mengatakan tentang cara penyelesaian yang berbeda. Pertama, kita harus menegur para orang tua yang lebih tua dari kita, seperti sebagai bapak, ayah kita. Kemudian di bawah dikatakan tentang janda-janda, yaitu mereka tanpa celah, dan di ayat yang ke-7 dikatakan kepada janda-janda agar mereka hidup dengan tidak bercelah. Dan di sini 17 mengatakan tentang penatua-penatua, yaitu mereka harus ditegur di depan umum agar orang lain pun takut. Di bagian menghadapi perkara yang demikian mengatakan kedisiplinan gereja. Kalau harus ditegur di depan umum harus dilakukan. Kalau secara pribadi harus diselesaikan dengan pribadi. Kalau saya seperti makan malam ribut dengan Pastor Deborah, anak-anak saya pun di situ, jadi harus bagaimana? Jadi harus di dalam semua mereka yang hadir di situ minta maaf kepada Pastor Deborah untuk memulihkan hubungan. Apakah perlu datang sampai gereja menyelesaikan hal ini? Tidak perlu. Jadi kalau yang secara umum diselesaikan secara umum, kalau di depan orang, kalau tidak secara pribadi itu sudah cukup. Tetapi pemimpin, perkara mereka harus ditegur di depan semua orang, sebab mempengaruhi lapisan yang besar, dan sama dengan artinya seorang pemimpin permintaannya mereka lebih besar lagi, dan juga terhadap masyarakat, cara pandangan masyarakat terhadap seorang pemimpin. Kalau seorang direktur dia punya perempuan simpanan, kalau dia bukan kantornya bukannya terbesar di Hong Kong,
tidak perlu, di situ bukan satu yang perlu diberitakan. Tetapi kalau dia seorang presiden atau para pejabat di seperti di mereka DPR, MPR, kepala, di situ mereka, kalau mereka punya perempuan, simpanan mereka harus segera diselesaikan dan juga di depan semua orang. Jadi dalam masyarakat, permintaan terhadap seorang pemimpin lebih besar dan juga terhadap penatua gereja pun demikian. Kalau mereka bermasalah dan harus ditegur di depan semua orang, dan terhadap penatua-penatua harus selesai di perkara mereka, mungkin mereka tidak bisa menjadi penatua lagi, jadi penatua yang baru harus diangkat lagi. Jadi di sini harus dikatakan, jadi jangan terburu-buru menupang tangan atas seseorang, agar jangan terbawa dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Jadi penumpangan tangan ini artinya satu kesetujuan, artinya kamu mendukung dia. Kalau punya masalah, jangan terburu-buru. Kalau kamu jangan terburu-buru menupang tangan agar jangan sampai terbawa dosanya sama dengan kamu. Jadi pertama, bagaimana saya tahu akan dia punya bermasalah? Di sini Paulus mengatakan ada sebagian dosa itu sangat jelas tentang pengadilan, tapi ada dosa perlahan akan mengikuti dosa, demikian kebaikan juga demikian. Jadi jangan terburu-buru. Menurut pengalaman kami, sesungguhnya jangan terburu-buru, banyak perkara akan dinyatakan. Jadi di sini untuk petahisan pun, seseorang pun jangan terburu-buru menyelesaikan. Kalau dalam penyelesaikan perkara juga ya sama, kalau 2-3 harus didukung dengan 2-3 orang saksi. Kalau cuma 1 orang tidak perlu. Dan juga perlu dalam teguran di depan umum, dan para penatua baru tidak perlu terburu-buru untuk diangkat. Jadi di pasal ini mengatakan kita dalam keluarga besar pohon kehidupan, kita harus saling satu keluarga, kita dalam satu anggota. Yang lemah harus kita bantu, tetapi harus berhikmat. Dan terhadap penatua atau pemimpin itu lebih serius lagi, lebih berat lagi. Maka keluarga kita akan terus meluas dan bangkit, berkembang. Mohon Tuhan untuk menolong kita dan menyertai kita, dan mohon Tuhan memberkati kita semua dalam pengembalaan terus berkembang. Kita penyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
Kita bersyukur dan memuji Tuhan, kita di dalam keluarga kasih, kita dalam keluarga besar pohon kehidupan. Kiranya Tuhan kasih-Mu yang menjadikan kami bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami dalam keluarga dalam kasih dan percaya lewat message di hari ini, agar kami lebih dalam lagi mengasihi di dalam keluarga pohon kehidupan ini, dan juga kamu bisa kokoh. Terima kasih Tuhan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara semua, saya tidak tahu bagaimana perasaan kalian mendengar renungan pagi di hari ini, dan apakah saya ingin memberikan waktu untuk merenungkan, kita saling berdoa di pohon kehidupan keluarga besar ini. Kita bisa menghadapi bermacam-macam orang, dari kebaktian anak-anak sampai kebaktian Indonesia. Ada yang bahasa Inggris, Jepang, dan lain-lain, dan di berbagai komunitas yang berbeda, dan bagaimana hubungan kita dengan pemimpin. Kita saling kemudian kita saling berdoa. Mohon Tuhan agar kita merendahkan diri dan punya kasih, agar kita mengalami terobosan terhadap orang-orang yang sulit untuk bekerja sama atau hidup bersama. Kita mengalami terobosan.分享完就可以为对方来祷告。
主耶穌，我哋嚟到你嘅面前，我哋為到我哋自己，我哋嘅眼光，我哋嘅生命要調整，我哋向你禱告。主啊，呢個係神嘅家，係生命樹大家庭。主耶穌俾我哋一個啱嘅眼光。主啊，我哋睇到自己係軟弱嘅，我哋嘅愛唔足夠，好多時候都唔係夾定唔夾，而係就係愛同唔愛。我哋有時揀唔到愛，或者愛得好冇力，求你幫助我哋。主耶穌，我哋話所謂難相處，其實有陣時係我哋自己真係太低啦，我哋嘅愛太少，或者咧有啲咧係我哋覺得好無力、好無助、無法溝通。但係呢一切都係我哋自己要先去調整嘅。主啊，你嚟幫助我哋啊，讓我哋可以咧對待弟兄姊妹，我哋好似對待家人一樣。係啊，真係我哋自己嘅家人，我哋都未必識得相處。主啊，所以我哋係帶住好多好多嘅垃圾同包袱喺一齊成為一家人。主啊，真係好在有你，因為你已經示範俾我哋睇咩係愛，因為你對我哋真係如最親最親嘅人。主耶穌，我哋就喺你嘅愛裏邊，我哋願意不斷嘅成長，求你幫助我哋。主要是孩子来到你的面前，主要将我们生命当中无论对上对下横向的关系都交在你的手中。主要你来保守我们有一个竭力合一的相爱的心在我们当中。主要你赐福在这个生命树的大家庭里面。主要我们虽然不一样，主要但都是你所造。主要我们虽然不同，主要但都是一家人。主要求主你除去我们心中里面常常有的时候会对彼此的论断。主啊，你来圣灵来提醒我们，让我们在你的爱里面常常能够学会彼此相爱。主啊，你也赐给我们智慧，主要让我们真的懂得与人相处。主要赐给我们谦卑的心，主要让我们知道在与人相处的时候能够先聆听，能够先爱，能够先付出。主要我们真的将生命树大家庭交在主你的手中，求你祝福我们成长的家，让这个家充满神的爱，让每一个人每一段关系在这里面都能够得到饱足。奉耶稣的名祷告 ，Amen。Amen，哈利路亚！这时候大家一同站立，哈，我们生命树大家庭有很多的群体，我们一起来为弱势的族群来祷告。啊，不论是你心里有感动的族群，还是来为我们的经文上面说的寡妇，或者是我们 Mercy House 的perkumpulan seperti yang kamu tahu atau kita kepada janda-janda atau pada komunitas yang lama kita berdoa untuk haleluya 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 syara bara 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 syara bara 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 Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami di gereja. Kami berdoa banyak gereja dalam perekonomian sangat sulit dan juga mereka tidak punya pekerjaan dan juga mereka dalam bantuan pemerintahan mereka tidak berdaya dan tidak. Mohon Tuhan Engkau sendiri yang menyediakan bagi mereka dan juga menolong mereka agar mereka dan kami bisa mengenal mereka, tahu akan keperluan mereka dan juga bagi keluarga yatim kami berdoa untuk mereka dan Tuhan mohon Engkau sendiri yang merawat mereka dan seperti kami juga bisa membantu mereka, mengasihi mereka seperti keluarga sendiri. Beri kami kepekaan agar kami tidak pilih kasih terhadap semua orang dengan membawa kasih dan juga agar di dalam gereja mereka mendapatkan pertolongan atau diterima dan kasih dan tahu di dalam gereja ada orang yang mengasihi mereka dan di keluarga mereka bukan dikucilkan. Tuhan kami berdoa di tengah kami yang lagi sakit, kami berdoa untuk mereka. Kami melihat saudara-saudari kami datang di hadapan Engkau, mohon kepada Engkau untuk Engkau sembuhkan. Tuhan, mohon Engkau sembuhkan dan hubungan juga yang retak kami bawa di hadapan Engkau, kiranya Tuhan, dan juga yang kekurangan kami dan para anak yatim piatu kami kepada Engkau Allah yang penuh kasih dan terus kami tidak tahu bagaimana harus menolong mereka, tetapi kami dengan berdoa kami bawa di hadapan Tuhan agar Engkau berbelas kasihan Tuhan
kami berdoa untuk mereka, kiranya Engkau berikan gereja dengan hikmat dalam segala perkara atau dalam pertolongan berhikmat untuk menolong saudara-saudara yang perlu bantuan ini. Tuhan, agar semua mendapatkan kepuasan dan kesembuhan. Dan Tuhan, kami mohon kepada Engkau berkatilah mereka. Ya Tuhan, sungguh kami berdoa di hadapan Engkau di 611. Tuhan, berdoa untuk pada Engkau. Pada saat Engkau menyediakan gereja 611, Engkau menolong gereja 611 agar kami bisa di situ merawat, memelihara pada komunitas yang lemah. Beri kami punya dana dan juga orang-orang pekerja-pekerja agar lebih banyak kami bisa menolong mereka, bukan bahkan di dalam generasi yang muda. Tuhan, gereja adalah kerajaan-Mu, kerajaan Allah. Tuhan, bermacam karunia Kau beri di bumi ini kepada orang-orang yang lemah, kepada demikian juga gereja bersamaan bisa di situ menanggung bersama. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Kami mau Mesias juga berdoa untuk Engkau berbelas Mesias perkembangkan Mesias agar Mesias para pekerja atau pasukan lebih banyak lagi, sehingga di dalam masyarakat dalam perkara ini kami menurut kehendak-Mu kami lakukan. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Yesus, Engkau adalah kasih. Engkau memberikan kasih dan belas kasihan pada pohon kehidupan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami deklarasikan, apalagi dalam komunitas yang lemah, kami bisa menjadikan, kami bisa memberikan kasih di dalam pohon kehidupan keluarga besar ini. Semua bertumbuh dengan sehat dan sempurna, mendapatkan segala kepulan dan penuh dengan kasih dan juga hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, memuji Engkau, dan kami tahu Tuhan, Paulus memberikan pengajaran kepada Timotius, mengajar Timotius untuk bagaimana di situ mengurus satu gereja. Di dalam beberapa komunitas mereka juga harus menjaga, dan juga di dalam gereja kita punya Pastor Joshua dan Simo, hidup mereka sungguh baik, dan cabang-cabang gereja kita juga harus mendapatkan bagaimana berhikmat untuk mengembalakan gerejanya. Dan kita derahkan cabang-cabang gereja kita, para pastor-pastor kita juga harus mendapatkan semua hikmat. Dan kita berdoa untuk keluarga besar pohon kehidupan ini. Kita berdoa untuk setiap cabang gereja kita agar hikmat Tuhan, kasih Tuhan ditambahkan bagi mereka.
Ya la 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 ya la la ya la la ya la 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 la. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, pada saat kami melihat peta ini ada pohon kehidupan, ada cabang-cabang gereja 611, kami bersyukur. Tuhan, kami tahu dalam mengembalakan satu gereja itu hal yang tidak mudah. Para pastor kami, Pastor Josh dan Simon, mereka juga membawa banyak tanggung jawab. Tuhan, kiranya Engkau menambahkan hikmat kepada mereka, beri mereka pengetahuan dalam mengembala, mendapatkan kekuatan bagi mereka terhadap komunitas yang lemah atau mengembalakan dari generasi ke generasi. Mohon Tuhan berikan kemampuan, hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan kepada mereka semua. Gereja induk yang didapatkan juga Tuhan Engkau tambahkan setiap dari gereja 611 dalam pengembalaan mereka atau mendapatkan kasih dari jemaat dan hormat yang berlipat ganda, sebab mereka juga di situ bersedia memberi. Tuhan, agar mereka dengan leluasa, sukacita, dan ada hubungan yang baik dengan Tuhan dan saudara-saudari, dan ada hubungan yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk kepada pastor, pendeta, berdoa Tuhan seperti Timotius. Tuhan, Engkau memberikan semangat kepada mereka, dan juga demikian kami berdoa untuk para pastor di tubuh mereka, baik mereka tekan atau kesehatan atau dalam tidur mereka. Kami berdoa untuk Engkau Tuhan, Engkau berikan kepada mereka, tolonglah mereka, sebab yang mereka tanggung jawab mereka itu tidak mudah, baik di negara atau di kota mereka menanggung bermacam beban. Tuhan, kami perlu akan Engkau pada saat gereja itu berdoa untuk mereka. Mohon Tuhan Engkau mendengar doa-doa kami, dan bersama kami berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo di bermacam beban yang mereka Tuhan, bersama Engkau menjaga kesehatan mereka, pikiran mereka, agar mereka berharap kepada Engkau, tetap berpegang kepada Engkau. Engkau menjadi menara yang kuat untuk mereka, menjadi tempat perlindungan bagi mereka, dan di dalam Engkau mendapatkan perlindungan. Tuhan, kami memuji Engkau dan berterima kasih. Kita menerima, kita berdoa sebab gereja 611 adalah gereja ketua sel. Saya lambaikan tangan. Yang bukan ketua sel, angkat tangan. Kami belum. Masa depan kamu akan menjadi ketua sel. Saya berdoa untuk emosi kita semua orang, sifat kita. Ada kalanya kita terhadap anggota sel, kita merasa berhutang, mengajar dia, tetapi anggota sel menganggap kita marah sama dia. Sebab di dalam kita di sini punya emosi, punya takut.
Jadi di depan mereka seperti punya kuasa untuk marah sama orang, menjadikan ketakutan bagi orang lain. Mari kita berdoa, kita letakkan tangan di atas hati kita. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Kami berharap kepada Engkau. Kalau janda-janda yang benar di dunia ini tidak mendapatkan persediaan, tapi mereka dapat bersandar kepada Engkau. Apalagi kami, Tuhan, bukankah kami lebih lagi bisa berharap kepada Engkau? Tuhan, mohon Engkau untuk di dalam Engkau kami bisa aman dan damai, kami bisa kuat. Tuhan, kami mau menguruskan emosi kami, sebab kemarahan, emosi seorang tidak bisa melaksanakan kehendak-Mu. Tuhan, berikan kasih-Mu lebih dalam lagi Engkau curahkan kepada Engkau, dan lebih dalam lagi berharap kepada Engkau terhadap orang-orang yang berbeda dengan penema yang berbeda-beda. Tuhan, di dalam mata Engkau bisa hal yang semuanya di depan Engkau menjadi baik, dan Tuhan berikan damai sejahtera kepada kami setiap saudara-saudari kami, sehingga kami di dalam pohon kehidupan diangkat, dinaikkan menjadi pemimpin, dan juga bahkan menjadi penatua. Suatu hari kami pun menjadi seorang pastor. Tuhan, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudari semua. Mereka perlu Engkau utuskan ke bangsa-bangsa sebagai pohon kehidupan. Tuhan, urapilah kami berkat yang Kau berikan Timotius dengan nama Tuhan Yesus. Deklarasikan dimanapun saudara kami berada, mendapatkan kebaikan dan sama yang baik. Dalam berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.